Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber teman-teman dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, dipermudah urusan-urusan duniawinya, dipermudah urusan-urusan ukhrawinya, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberitakan berita yang terjadi di seputaran tanah air kita ya, Indonesia Raya. Ini kita cari dulu beritanya dari siapa ini? Dari Off the Record. Sedap ngeri-ngeri ini beritanya, sedap ngeri-ngeri. Judulnya seperti ini, simak baik-baik, baik-baik simak. Sadis tanda seru, surat dinas anak istri menteri PU ikut kunker ke Amerika Serikat bocor, sejumlah pejabat dimutasi. La haula wala quwata illa billah. Ini beritanya dari Hersubeno Arif dan Off the Record bersama Mbak Agi Beta, namanya Mbak Agi Beta. Kita bacakan ringkasan videonya ya. Ternyata semudah itu korupsi di Konoha. Mengelus dada berita-berita di Konoha ya. Video ini membahas kegaduhan di publik terkait kebocoran surat dinas perjalanan kerja Menteri Pekerjaan Umum PU Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ke New York, Amerika Serikat yang melibatkan anggota keluarga istri dan anak dalam daftar delegasi resmi. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Pak Prabowo gimana ya, mau mengasih contoh ya, presidennya juga sering jalan-jalan, kadang katanya sih kunjungan kerja tapi netizen menganggap itu lah bukan kunjungan kerja lah. Sudah, sekarang masyarakat skeptis terhadap rezim yang sekarang. Poin pertama, kontroversi perjalanan dinas. Publik menyoroti keberadaan nama anak menteri dalam daftar delegasi resmi. Meskipun pihak Kementerian PU melalui Sekjen menyatakan bahwa biaya anak menteri ditanggung secara pribadi dan bukan menggunakan dana APBN. Tindakan memasukkan nama keluarga dalam dokumen resmi tetap memicu kritik tajam. Dulu ingat ya, ada kisahnya Pak Hugeng yang diceritakan oleh Rocky Gerung. Kurang lebih ceritanya seperti ini. Dia kan, istri Pak Hugeng mau ke Belanda, terus istrinya itu memakai uangnya pribadi yang dikirim dari Belanda kepada anaknya tersebut, istrinya Pak Hugeng. Tetapi kata Pak Hugeng, jangan, dilarang, karena saya masih pejabat publik, katanya seperti itu. Tetapi yang sekarang gimana? Sudah jauh sekali ya moral-moralnya pejabat rejim yang sekarang, sudah jauh sekali, sedap ngeri-ngeri. Kita doakan saja semoga para koruptor cepat binasa di muka bumi Indonesia, amin ya robbal alamin. Poin yang kedua, investigasi internal dan mutasi pegawai. Bukannya memberikan transparansi, Kementerian PU justru sibuk mencari pelaku pembocor surat tersebut. Akibatnya sejumlah pegawai di lingkungan kementerian dikabarkan dimutasi ke berbagai daerah seperti Maluku, Papua Barat, NTT hingga Surabaya sebagai bentuk sanksi. Itu gimana? Tidak kasihan, malah mementingkan keluarga bukan publik. Itu titik seperti itu poinnya. Pejabat yang sekarang itu lebih mementingkan keluarga daripada publik. Di sini aja sudah ketahuan ya. Kita teruskan ya. Sabar, kita harus tenang menghadapi ini. Kita perbanyak berdoa, karena kita hanya bisa bersuara dan berdoa semoga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala
rejim-rejim yang korup dalam setiap tindak tanduk perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Budaya kerja dan deep state diskusi menyoroti praktik birokrasi di Kementerian PU, di mana Menteri Dodi Hanggodo sebelumnya sempat menyebut adanya deep state atau negara bayangan di dalam kementeriannya. Hal ini diperparah dengan keluhan mengenai sulitnya birokrasi, praktik mutasi yang sering dilakukan, hingga masalah minimnya anggaran produktif karena banyak dialokasikan untuk gaji pegawai dan proyek multi-years. Tanggapan DPR, anggota DPR RI Asti Sufrejo Mokoago sebelumnya sudah pernah menyentil Kementerian PU pada Juni 2026 terkait maraknya mutasi pejabat yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa prosedur yang jelas yang menciptakan suasana kerja tidak kondusif. Nah, harusnya DPR itu turun langsung, jangan hanya di media sosial ya. Turun lihat, DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari namanya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya harus serius, Anda itu digaji sama negara dari rakyat. Makanya kepentingan rakyat itu harus nomor satu harusnya, bukan mementingkan keluarga sendiri. Gimana sih ini? Aduh, parah. Secara keseluruhan, video ini mengkritik gaya kepemimpinan Menteri PU. Bukan hanya gaya kepemimpinan Menteri PU ya, gaya kepemimpinan Presiden kita aja sudah seperti ini. Ngeri-ngeri, sedap ngeri-ngeri. Secara keseluruhan, video ini mengkritik gaya kepemimpinan Menteri PU serta carut-marut birokrasi internal yang dianggap jolin terhadap ASN di bawahnya di tengah minimnya transparansi terkait penggunaan fasilitas negara. Coba dibayangno coba. Kalau presidennya sederhana dalam artian tidak menghambur-hamburkan biaya yang tidak perlu. Contohnya banyak kunjungan kan kemarin yang dikritik Pak Dito Patijalal itu. Ini yang di bawahnya juga malu, merasa sungkan untuk berbuat sewenang-wenang. Tetapi ya dikasih contoh sama pemimpin tertinggi seperti itu ya wajar-wajar saja mungkin anak buahnya seperti ini. Makanya pemimpin itu bukan hanya bisa menggebrak meja, tetapi harus bisa memberikan contoh yang baik, contoh kepada bawahannya, berlaku bijaksana, berlaku tegas dalam artian bukan ngamuk-ngamuk, tegas dalam ucapan sesuai perilakunya itu sejalan, seperti itu ya. Silakan masyarakat, saya mengajak untuk mulai melek hukum, melek politik, supaya kita tidak terus dibodohi oleh rejim yang sekarang. Karena banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi yang sangat menyesakkan hati, bahkan membuat luka dalam bagi rakyat Indonesia. Contohnya seperti kasusnya Jampitsus yang sekarang. Gelar perkara, bukti-bukti sudah dipangpangkan, tapi pemberitaan P21-nya saja belum didengar. Malah sudah dikasihkan kepada kejaksaan, katanya untuk ditindaklanjuti di kejaksaan, mungkin diambil alih katanya oleh kejaksaan, tetapi nggak tahu. Silakan kalian cari beritanya, banyak sekali di media sosial bahwa itu bukan penegakan hukum yang seharusnya, melainkan itu ada deal-deal politik tingkat tinggi, katanya seperti itu. Saya sarankan untuk mencari berita dari off the record, dari Hersu Beno Arif. Kalau dari Repli Harun itu lebih ke tata negara, lebih bagus juga itu, disinggung-singgung bahwa ini ada kaitannya nanti dengan
pra peradilannya Roy Suryo, ada kaitannya dengan pemberitaan sidangnya Dr. Tifa tentang ijazah Presiden ke-7 dipermasalahkan di situ. Makanya ada deal-deal politik seperti itu. Kalau kita tidak cermat, kalau kita tidak mencermati secara mendalam, ini kayaknya berita mengambang. Tetapi kalau kita cermati secara mendalam, kita dapat poin-poinnya di situ. Untuk itu sudah waktunya, sudah saatnya masyarakat Indonesia mempunyai integritas, mempunyai kejujuran. Kita buktikan kepada rejim yang sekarang bahwa masyarakat Indonesia itu melek hukum, melek politik, bisa bersuara, bisa berpendapat yang lebih baik lagi, yang lebih sesuai dengan keilmuannya. Mohon maaf saya tidak membicarakannya langsung karena ini beritanya dari Off the Record ya. Silahkan saja Anda masuk subscribe ke Off the Record Agi Beta sama Hersubeno Arif. Di situ bagus sekali, lebih banyak data, lebih banyak fakta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.